Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Diki Pratama dengan NPM 2051040326. Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4 kelas F. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto ME. Adapun tema yang saya ambil adalah analisis manfaat dan biaya sosial dengan judul Analisis Manfaat dan Biaya Sosial pada Pengelolaan Hasil Hutan di Provinsi Aceh. Baiklah, langsung dimulai saja. Analisis biaya atau analisis manfaat dan biaya sosial merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu untuk memilih atau memutuskan opsi perlakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Teknik ini akan menimbang sisi manfaat dan sisi biaya dari setiap tindakan. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi agar sumber daya alam yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini, pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber daya alam untuk ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi kriteria efisiensi. Masalah yang ada pada hutan. Yang selanjutnya adalah hutan telah dimanfaatkan sejak saat kehidupan manusia masih primitif. Manusia memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan seperti berladang, berburu, memancing, menebang, dan menjual kayu, mengumpulkan dan menjual hasil non-kayu, dan menggunakan tumbuhan hutan yang diketahui khasiatnya untuk pengobatan. Jadi sumber daya hutan telah lama dimanfaatkan oleh manusia, sehingga perlu pengelolaan yang baik agar hutan dapat beregenerasi dan tidak mengalami kerusakan. Hilangnya sumber daya hutan akan memengaruhi kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika jumlah manusia terus bertambah dan konsumsi akan sumber daya hutan per orang akan bertambah pula, maka eksploitasi terhadap hutan akan terus meningkat. Apabila tidak diatasi, maka akan melampaui daya dukung bumi, yaitu regenerasi sumber daya hutan. Akibat meningkatnya penduduk dan konsumsi akan sumber daya hutan, maka memaksa manusia melakukan pengelolaan hutan demi meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup. Pembangunan menyebabkan eksploitasi terhadap sumber daya hutan semakin tinggi. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis kehutanan harus memperhatikan aspek lingkungan agar hutan tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan manusia. Jadi, sumber daya hutan adalah sumber daya yang harus diperhitungkan secara cermat terhadap berbagai alternatif pemanfaatannya, karena manfaat yang diperoleh harus seimbang bahkan melebihi biaya yang ditanggung. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan analisis manfaat dan biaya yang merupakan salah satu cara dalam mengevaluasi pengelolaan hutan yang didasarkan pada perbandingan antara benefit dan cost. Yang selanjutnya, kaitannya dengan ilmu manajemen. Dalam dunia manajemen bisnis, analisis manfaat dan biaya adalah suatu hal yang sangat penting. Pasalnya, hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi bisnis. Dokumen perhitungan ini juga dapat menghindari bisnis dari berbagai risiko kerugian. Analisis manfaat dan biaya adalah proses membandingkan atau analisis perkiraan biaya dan manfaat yang terkait dengan keputusan proyek bisnis. Inisiatif ini biasanya dilakukan untuk menentukan apakah pelaksanaan proyek masuk akal dari perspektif bisnis. Cost benefit analisis sendiri melibatkan perhitungan atas semua biaya proyek dan mengurangi jumlah dari total manfaat yang diproyeksikan perusahaan. Jika ternyata manfaat yang diproyeksikan lebih besar daripada biayanya, perusahaan dapat berargumen bahwa keputusan itu baik atau untuk dibuat. Di sisi lain, jika biayanya lebih besar daripada manfaat, perusahaan perlu mengevaluasi kembali keputusan atau proyek yang ingin dibuat. Analisis biaya dan manfaat merupakan bentuk pengambilan keputusan berbasis data. Ia paling sering digunakan dalam dunia manajemen bisnis, baik di perusahaan mapan maupun yang masih rintisan.
Kegiatan satu ini dapat memberikan perusahaan perkiraan terkait untung dan rugi yang mungkin mereka raih. Bahkan analisis biaya dan manfaat juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi laba yang tersembunyi. Nah, kemudian inilah hasil analisis pada hutan Aceh. Untuk mengestimasi hubungan antara manfaat dan biaya dari kerusakan hutan, digunakan model dasar analisis biaya sebagai berikut. Net present value nomor 1, rumusnya seperti ini. P menunjukkan manfaat yang diterima dari sumber daya hutan, seperti kayu bulat, kayu gergaji, dan non-kayu. Kemudian C menunjukkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, seperti kerugian bencana, kerusakan lahan, rumah masyarakat yang rusak, pencurian kayu, dan lain-lain. Kemudian yang R menunjukkan suku bunga, dan T menunjukkan hubungan ini akan berubah sejalan perubahan waktu. Apabila rumus nomor 1 ini lebih besar angkanya dari 0, maka kegiatan atau pengambilan sumber daya hutan layak dilakukan. Dan jika nilainya dikurang dari 0, pengambilan sumber daya hutan harus dihentikan. Kemudian rumus yang nomor 2, apabila B dibagi C lebih besar dari 1, maka kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dapat diteruskan, dan jika B dibagi B per C kurang dari 1, maka kegiatan tersebut tidak dapat diteruskan. Itu untuk analisis manfaat. Kemudian tabel yang berikutnya, tabel nomor 1, yakni tabel manfaat hasil hutan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui total nilai benefit dari pengelolaan hutan di Provinsi Aceh selama 11 tahun adalah sebesar ini, total di bawah sini. Kemudian manfaat terbesar dari pengelolaan hutan adalah produksi hasil hutan yang berupa kayu dan non-kayu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat ini. Manfaat dari pengelolaan hutan tidak hanya dari usaha. Kemudian kita lanjut tabel yang kedua. Manfaat dari pengelolaan hutan tidak hanya dari hasil hutan, namun juga dapat dari menyerap tenaga kerja. Perkembangan tenaga kerja juga sangat mempengaruhi produksi suatu daerah. Dengan adanya pemberian upah kepada para tenaga kerja, maka pengelolaan hutan memberi manfaat dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meningkatkan perekonomian. Seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini. Tabel nomor 2 ini tabel upah buruh tahun 2002 sampai 2011. Kemudian selanjutnya tabel yang nomor 3, yakni tabel jumlah wisatawan hutan Provinsi Aceh tahun 2002 sampai 2012. Selain penyerapan tenaga kerja, manfaat tidak langsung yang dapat dari pengelolaan hutan adalah potensi pariwisata. Provinsi Aceh memiliki Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi daya tarik objek wisata. Bila memasuki wilayah Taman Nasional ini, pengunjung harus membayar tarif masuk sebesar Rp2.500 untuk wisatawan lokal dan Rp20.000 untuk wisatawan asing. Untuk mengetahui jumlah wisatawan yang datang ke Taman Nasional Gunung ini pada tahun 2002 sampai 2012 dapat kita lihat di tabel ini. Kemudian kita lanjut ke tabel nomor 4, yakni tabel pengelolaan hutan. Semua biaya merupakan akumulasi dari total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat. Total biaya pengelolaan hutan selama 11 tahun adalah sebesar total yang di bawah ini. Biaya terbesar adalah biaya kerugian bencana akibat pengelolaan hutan dan lahan produksi yang kritis. Selebihnya merupakan biaya pengelolaan hutan dari Dinas Kehutanan dan biaya kerugian kayu temuan. Seperti yang disebutkan di tabel ini. Dari data yang tertera di tabel ini dapat disimpulkan bahwa biaya pengelolaan hutan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Untuk menjelaskan apakah pengelolaan hutan layak untuk dilakukan, maka perlu dihitung dengan analisis manfaat dan biaya. Dengan
tingkatnya suku bunga 9,69. Berdasarkan hasil penelitian secara umum menghasilkan net present value adalah sebesar 206. Seperti yang diketahui bahwa apabila lebih besar dari 0 maka kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan. Namun hasil penghitungan ini di atas menunjukkan bahwa nilai net present value lebih kecil dari 0, maka kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Aceh tidak layak untuk dilaksanakan. Sementara untuk nilai benefit cost yang diperoleh adalah sebesar 0,9. Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Aceh tidak layak dilaksanakan sebab hasil dari perbandingan antara benefit dan cost adalah 0,0 yang kecil dari 1, lebih kecil dari 1, maka kegiatan tidak dapat diteruskan. Hasil perhitungan desain present value dan benefit dan cost membuktikan bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Aceh tidak layak untuk dilaksanakan. Penghitungan menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang dilaksanakan selama ini menimbulkan dampak kerusakan hutan dan kegiatan yang besar bagi masyarakat, kerugian yang besar bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk menghambat laju kerusakan hutan yang terjadi akibat pengelolaan hutan dapat ditempuh dengan peningkatan potensi dan pembinaan area bekas tebangan hutan dengan menanam kembali hutan yang sudah rusak dengan tingkat yang sama dengan pengelolaannya. Mungkin segini saja presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.